سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sayaqulu sufaha. As-sufaha ini adalah al-juhal, orang bodoh. Sayaqulu sufaha, orang-orang bodoh akan berkata. Sayaqulu sufaha minan nas. Orang-orang bodoh dari kalangan manusia akan berkata. Apa kata mereka? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang mengubah, memalingkan, ma wallahum, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang allati kanu 'alaiha, yang mereka menghadap ke kiblat itu. Maksudnya ini, apa allati kanu 'alaiha ini? Yaitu Baitul Muqaddas. Jadi ceritanya begini. Pertama kali Allah mewajibkan sholat, kiblatnya adalah Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad pertama kali sholat dan juga para sahabat itu menghadapnya ke Ka'bah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, karena di Madinah ini banyak orang Yahudi, maka Allah memerintahkan Nabi untuk sholat menghadap ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang biasa kita dengar, yang benar Baitul Muqaddas. Untuk apa? Untuk menarik hati orang Yahudi agar mau masuk Islam. Karena apa? Karena Baitul Muqaddas itu adalah kiblatnya orang Yahudi. Dengan Nabi sholat menghadap Baitul Muqaddas, maka mereka merasa bahwa Tuhan mereka, bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam ini sama, yaitu Allah. Pada ternyata Muhammad utus Allah ya bukti ya untuk sholat menghadap ke Baitul Muqaddas. Paham ya? Ta'allufan, untuk menarik hati mereka. Jadi kemudian ya Nabi dan juga para sahabat sholat menghadap ke Baitul Muqaddas selama kurang lebih 16 bulan atau ada yang mengatakan 17 bulan. Ya. Kemudian disuruh kembali menghadap ke Ka'bah. Nah, ini yang menjadi ma wallahum am qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka orang Islam itu berpaling dari kiblat yang sudah dilakukan selama 16 bulan ini? Maka di sini ada sin sayaqulu. Jadi akan berkata. Berarti ini belum kejadian Allah sudah menurunkan ayat ini. Sayaqulu, mereka akan berkata. Berarti sebelum istiqbal ini. Ya, paham?
Qul, maka jawab Muhammad, katakan Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah barat dan timur. Timur dan barat ini semuanya milik Allah. Utara, selatan, atas, bawah semuanya milik Allah. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yang di sini disebutkan hanya barat dan timur. Tapi maksudnya al jihadu kulluha, semua arah itu adalah milik Allah. Maka karena semuanya milik Allah, kemanapun Allah memerintah untuk menghadap dalam sholat, yaitu hak Allah. Allah memerintahkan untuk hadap ke utara, ya hadap ke utara. Hadap ke selatan, ya ke selatan. Hadap kemanapun, itu terserah Allah. Karena semua arah ini adalah milik Allah. Jangan memaksakan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kok berubah? Ya, semua arah milik Allah, terserah Allah dong. Mau nyuruh adab kemana terserah Allah. Wallahi masyriq wal maghrib. Yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menunjukkan orang yang dikehendaki pada jalan yang lurus, yaitu dinil Islam, agama Islam. Wa minhum antum. Begitu juga kalian, sama. Kalian orang Islam itu ditunjukkan oleh Allah ke jalan Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan seperti itulah ai kama hadainakum ilaih, sebagaimana kami menunjukkan kepada kalian terhadap jalan yang lurus, ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat yang pertengahan, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Itu wasaton, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ummatan wasaton. Kami jadikan kalian ummatan wasaton. Kalian ini sini adalah umat Muhammad. Jadi kita ini dijadikan ummatan wasaton oleh Allah. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Saksi apa? Ya saksi. Kita kelak umat Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu kelak di hari kiamat. Saksi atas apa? Saksi bahwa nabi-nabi terdahulu sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Paham ya? Anna rusulahum ballagathum, bahwa nabi-nabi mereka sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Artinya ketika orang Yahudi nanti diadili oleh Allah, ya, kemudian mereka mengaku bahwa beralasan bahwa nabinya tidak menyampaikan kepada kami. Hei orang Yahudi, kenapa kamu kafir? Kenapa kamu tidak mengikuti agama yang benar? Oh, saya tidak tahu, saya nggak ada yang beritahu. Maka orang Islam akan ditanya, umat Muhammad, benarkah Nabi Musa tidak menyampaikan? Oh, menyampaikan Rasul, menyampaikan. Nabi Musa sudah menyampaikan Taurat, Nabi Isa sudah menyampaikan Injil, tapi mereka mengubahnya. Jadi kita akan menjadi saksi, ya. Syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul Nabi Muhammad, Ar-Rasul, yaitu Nabi Muhammad, menjadi saksi bagi kalian. Kalian ini siapa? Kita, bagi umatnya. Menjadi saksi bahwa annahu balaghakum, bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan kepada kalian. Nah, jadi kita kelak ketika diadili oleh Allah, kemudian kita beralasan, saya nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Nah, maka akan ditanya, Rasul akan menjadi saksi. Benar ini Muhammad, ini apa benar mereka ini tidak mendengarkan kabar, tidak mendengar kenabian, tidak mengetahui risalah? Apa kamu belum menyampaikan? Sudah ya Allah, saya sudah menyampaikan. Kayak mau gupek orang. Kayak lo dingin.
Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, dan tidak kami jadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya. Kunta 'alaiha, kunta kunta ono sapa sira 'alaiha ing atase kiblat. Kiblat yang mana ini? Yaitu kiblat ya Ka'bah. Dan tidak kami jadikan kiblat yang kamu sedang menghadap kepadanya, yaitu Ka'bah, ya, awalan yang kamu menghadap pertama kali, yaitu Ka'bah. Kenapa? Artinya begini, tidak kami jadikan kiblat Ka'bah itu, artinya kami mengubah lagi ke Ka'bah setelah awalnya menghadap Ka'bah, kemudian menghadap ke Baitul Muqaddas, kemudian sekarang disuruh menghadap ke Ka'bah lagi. Itu untuk apa? Illa lina'lam, kecuali agar kami mengetahui. Sebenarnya Allah sudah tahu, ya, walaupun tanpa itu Allah sudah tahu. Tapi ini lina'lama ilma zuhurin, supaya jelas dengan ilmu dohir. Saya ketelak secara dohir. Kalau secara batin, pada hakikatnya Allah tahu siapa yang betul-betul beriman, siapa yang pura-pura beriman. Allah sudah tahu sebenarnya. Tapi agar ada bukti, ya, agar kami tahu dengan bukti nyata. Bukti apa? Mayyat tabi'ur rasul mimma yanqalibu alaihi akibai. Siapa yang betul-betul mengikuti Rasulullah, betul-betul mengikuti Rasulullah, maka menganut agama Islam, dan siapa yang nantinya akan kembali ke belakang. Ya. Ternyata setelah dipindah as-sufaha menghadap ke ini adalah al-juhail, ada banyak sekali orang-orang bodoh akan berkata yang asalnya Yahudi, saya kemudian nas. Setelah orang-orang bodoh dari kalangan manusia akan berkata kembali ke Yahudi. Apa kata mereka? Ma wallahum an qiblatihimul. Jadi saya ingin tahu siapa yang betul-betul beriman, siapa yang betul-betul yang ikut kamu, dan siapa yang nantinya akan kembali ke agama asalnya, mengubah, dibalik, memalingkan menghadap ke mawallahum. Kalau betul-betul ikut Rasul, dari kiblat mereka yang akan tetap beriman, walaupun allatikan menghadap ke yang mereka menghadap kepada. Tapi kalau dulu ikutnya itu hanya karena apa? Berkiblat ke Baitul Maqdis, maka setelah kiblat dipindah dia jadi tidak. Ceritanya begini. Nah, yang wa in kanat lakabiratan, pertama alladzina hadallah, kali Allah mewajibkan wa in kanat, in di sini kiblatnya adalah inna Ka'bah. Ini Nabi Muhammad baca mukhaffaf, dibacakan juga para sahabat itu menghadapnya. Isimnya adalah isimnya kemudian wa inna, setelah kanat hijrah ke sininya wa inna Madinah kanat, karena di Madinah ini banyak orang ditakfif menjadi in, maka Allah memerintahkan maka tinggal in saja untuk sholat menghadap. Sesungguhnya perubahan kiblat itu kabirotan, sangat gratis, yang biasa kita dengar. Illa alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang untuk apa? Yang diberi petunjuk, untuk menarik hati orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi mau yang masuk ikut Islam hanya karena apa? Karena kiblat Baitul Muqaddas itu adalah kiblatnya orang itu sangat berat. Dengan Nabi sholat menghadap Baitul Muqaddas, maka mereka merasa bahwa kemudian wa maka Tuhan mereka, Allah tidak akan Tuhannya orang Yahudi kalian dan Tuhannya orang Islam ini sama, yaitu sholat kalian ila Baitul Muqaddas. Ternyata Muhammad utus Allah ini ya bukti ya bal yuthibukum, untuk sholat bahkan Allah memberikan pahala terhadap kalian. Ya. Al-Lufan. Ada pertanyaan dari sahabat,
Jadi kemudian bagaimana nasib sholat kita ketika Nabi dan juga menghadap ke Baitul Muqaddas. Sholat menghadap asalnya ke Baitul Muqaddas selama kurang lebih, kemudian ke Baitul Muqaddas, kemudian dengan nasib sholat kita ketika menghadap ke Baitul Muqaddas itu bagaimana? Apakah kemudian diganti? Apa disuruh kembali kata Allah, maka Allahu yudhi'im. Ini Allah yang akan menyanyikan mawallahum amqiblati sholat kajikan orang yang sudah mati sebelum mereka balik Islam itu kembali ke Baitul berpaling dari kiblat yang itu sudah dilakukan selamanya diterima 16 bulan ini. Innallaha maka di sini ada sin saya Allah Maha jadi akan berkata. Berarti ini belum kejadian mengasihi. Belum kejadian Allah sudah menurunkan dan Maha saya pun mereka akan berkata. Innallaha binnas sesungguhnya Allah kepada manusia itu sangat kasihan, sangat maka jawab katakan Muhammad Ar-Rauf ini lebih dalam daripada Ar-Rahim. Barat dan timur. Kalau Ar-Rahim ini semuanya milik Allah. Rahmah itu utara, selatan, atas, bawah semuanya milik Allah. Kul lillahi masyriq wal maghrib. Dan di sini disebutkan barat dan timur. Tapi maksudnya al jihad kulluha, semua arah itu adalah milik Allah. Maka karena semuanya milik Allah, kemanapun Allah memerintah untuk menghadap ini lebih dari itu, yaitu hak Allah. Pengen mencegah untuk agar cek sampai itu kol ada ke utara, itu ada ke selatan, dia ke selatan, hadap kemanapun itu terserah Allah. Karena semua arah ini ada. Tapi kalau rahmah itu memang nisar, tapi lo sampai jangan memaksakan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Semoga jadi manfaat. Jadi kalau ada orang